Halo para linkers, stop scroll dulu, simak video berikut sampai akhir. Interlink akan segera memasuki fase bersejarah. Dalam waktu dekat, Interlink akan secara resmi mengumumkan perusahaan-perusahaan yang telah memilih Interlink token sebagai reserve asset mereka. Ini bukan sekadar adopsi, ini adalah validasi institusional terhadap sebuah sistem ekonomi baru. Mengapa Interlink token berbeda? Interlink token mencatat sejarah sebagai token pertama di dunia yang belum terdaftar di exchange manapun, namun justru diposisikan untuk menjadi token yang paling banyak dipilih oleh institusi sebagai reserve asset. Keputusan ini bukan kebetulan. Interlink sejak awal tidak dirancang untuk spekulasi jangka pendek, melainkan sebagai aset cadangan strategis yang mencerminkan kepemilikan, kontribusi, dan nilai nyata dalam sebuah ekosistem terdesentralisasi. Institusi melihat apa yang sering diabaikan pasar retail supply yang terkontrol dan transparan. Mekanisme distribusi berbasis kontribusi nyata. Arsitektur ekonomi yang tidak bergantung pada volatilitas exchange. Dengan kata lain, Interlink token dibangun sebagai fondasi, bukan instrumen trading. Era baru kepemilikan, kita sedang memasuki era baru kepemilikan. Jika sebelumnya kepemilikan dalam ekosistem Interlink hanya berfokus pada human node, kini lanskapnya berubah secara fundamental. Kepemilikan tidak lagi eksklusif milik individu, tetapi juga melibatkan institusi, perusahaan, dan entitas strategis. Ini menciptakan dinamika baru. Institusi mulai bersaing untuk mengakumulasi ITLG dan ITL kepemilikan menjadi simbol posisi, bukan sekadar saldo reserve asset, bukan hanya alat lindung nilai, tetapi alat pengaruh dalam ekosistem. Dalam sistem ini, ITLG dan ITL bukan sekadar token, melainkan representasi hak partisipasi dalam jaringan nilai global Interlink. Dari adopsi ke kompetisi, ketika institusi mulai memilih Interlink token sebagai reserve asset, fokus berpindah dari apakah ini akan diadopsi dan menjadi siapa yang mampu mengamankan kepemilikan lebih awal. Inilah titik di mana human node dan institusi berada dalam satu arena nilai akumulasi, bukan lagi soal spekulasi tetapi soal strategi jangka panjang. Ekosistem berkembang melalui kepemilikan yang bertanggung jawab. Interlink tidak sedang mengejar listing. Interlink sedang membangun standar baru, sebuah standar di mana token menjadi reserve asset sebelum menjadi komoditas. Kepemilikan berarti kontribusi dan komitmen institusi dan individu berdiri sejajar dalam satu ekosistem nilai Interlink, bukan tentang siapa yang paling cepat membeli. Interlink adalah tentang siapa yang memahami nilai lebih awal.